Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih karuniakan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang khusus di bulan Ramadan ini demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya kita harapkan adalah sampai kepada derajat takwa. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengajarkan kepada kita ajaran yang mulia dan agung ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu target yang ingin kita capai di dalam berpuasa ini, di mana target itu salah satu di antara sifatnya orang-orang bertakwa, yaitu memiliki rasa sabar. Ya, bahkan bulan Ramadan ini dijuluki juga dengan bulan sabar. Kenapa? Karena banyak ujian. Di antara ujiannya adalah kita dilarang untuk makan dan minum di siang hari, padahal itu adalah merupakan kebiasaan kita pada hari-hari yang lainnya. Tak akan mungkin orang bisa melakukan hal tersebut melainkan karena ada iman di dalam hatinya. Juga banyak lagi bentuk-bentuk bentuk ujian-ujian yang menuntut kesabaran dari kita semuanya. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita selalu apabila mendengar kalimat sabar, yang terbayang oleh kita adalah penderitaan, kehilangan, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kesabaran ini amat luas bentuknya dan perlu kita bawakan kepada segala sikap segala bentuk kehidupan kita, atau dalam menyikapi segala hal dalam kehidupan, termasuk dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita akan memberi atau mengambil pelajaran tertinggi dari contoh terhebat daripada kesabaran yang pernah terjadi dalam kehidupan ini, yaitu kesabarannya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita akan ambil contoh, yaitu sabarnya Nabi Ayub. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pasti apabila terbayang tentang kesabaran atau terucap tentang kesabaran, yang terbayang oleh kita adalah Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala akui beliau adalah seorang nabi yang sangat sabar sekali. Bagaimana sabarnya? Nah, ini barangkali yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kita akan mengulang tentang sabarnya Nabi Ayub alaihissalam, sehingga bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan Allah, Nabi Ayub adalah Nabi Allah yang diberi kelebihan kekayaan berbentuk harta dan juga anak-anak. Di dalam sejarah itu dikatakan beliau mempunyai kebun yang luas, kemudian binatang ternak yang banyak, serta juga dikaruniai anak yang jumlahnya sampai 13 orang. Ya, anak yang sehat-sehat walafiat dan segar bugar, menyenangkan dan membahagiakan begitu. Seolah-olah seluruh nikmat dunia dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Ayub.
dan nikmat yang tertinggi yaitu diturunkan wahyu kepadanya, karena tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat nubuwah atau kerasulan. Dan nikmat berbentuk duniawi diberikan kepada beliau, nikmat berbentuk ukhrawi juga diberikan oleh Allah kepada beliau. Namun karena tuntutan dari iblis ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub ini adalah betul-betul Nabi yang soleh dan sabar. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia Ayub itu bisa sabar karena engkau karuniakan kelebihan kesenangan hidup dunia. Coba kalau ditimpakan kepada dia kekurangan, pasti dia tidak akan mampu untuk bersabar dan tidak akan menjadi orang soleh lagi. Lalu apa yang ditimpakan kepada dia? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cobaan kepada dia untuk membuktikan bahwa hambanya Ayub betul-betul hamba yang soleh, sekaligus untuk pelajaran bagi kita umat manusia sampai hari kiamat nanti. Anak yang lucu-lucunya dan sangat dicintai oleh Nabi Ayub tiba-tiba meninggal dalam waktu yang bersamaan, 13-nya mati begitu. Kenapa? Karena atap rumahnya runtuh begitu, dalam sejarah menceritakan mati anaknya semuanya serentak begitu. Tapi hal itu tidak membuat Nabi Ayub menjadi kehilangan kesabaran. Dia tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima ketentuan Allah dengan penuh keredaan dan kesabaran. Kemudian setelah itu harta bendanya yang banyak juga musnah, binatang-binatangnya mati, kemudian kebun-kebunnya hancur, terbakar begitu. Namun Nabi Ayub tetap dalam keadaan tidak putus dalam zikirnya dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ditimpakan kepada dia berbentuk penyakit, dan penyakitnya itu adalah bukan penyakit 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi bertahun-tahun. Di mana di dalam Sahihnya Ibnu Hibban diceritakan beliau sakit sampai 18 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang sakit 18 tahun begitu, dan semakin hari semakin berat. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada dalam cerita Israiliyat bahwa Nabi Ayub itu menderita penyakit berbentuk penyakit menjijikkan, tubuhnya dipenuhi oleh ulat begitu, sehingga manusia benci kepadanya. Tapi hal ini adalah merupakan cerita tidak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpakan kepada hambanya kepada Rasulnya hal yang menjijikkan sehingga menjadi aib di hadapan manusia. Nabi Ayub adalah Nabi yang ditimpakan kepada dia penyakit, tetapi penyakit biasa saja, seperti bahasa kita sekarang penyakit badan, sehingga dia merasa lemah dan di sekujur tubuhnya dipenuhi rasa sakit begitu. Boleh jadi seperti orang sakit kanker begitu, tapi tidak berbentuk merusak bentuk wujud keluarnya begitu, yang ada di dalamnya. Atau penyakit, yang penting beliau merasakan sakit dan tubuhnya lemah sehingga tidak bisa bergaul dengan manusia secara normal begitu. Namun sungguh pun demikian, Nabi Ayub tidak meninggalkan ibadahnya, tidak berkurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai pada akhirnya manusia mengucilkan dia. Kenapa? Karena takut nanti penyakitnya ini menular kepada yang lainnya. Kemudian sampai Nabi Ayub tidak lagi ada yang memberikan bantuan kepada dia. Hanya satu-satunya itu si istrinya yang nama Siti Rahmah yang selalu setia mendampinginya. Suatu kali Nabi Ayub dalam kisah itu sudah kehabisan bahan pangan yang akan dikonsumsinya. Akhirnya istrinya ini pergi ke pasar untuk bekerja, menjadi pembantu orang, dan hasil dari upahnya itulah diberikan makanan kepada Nabi Ayub dan dia sendiri. Ini alhamdulillah, walaupun beliau dalam keadaan diuji, tapi mempunyai istri yang setia kepada beliau, yang selalu merawatnya dan menjaganya. Kan suatu kali istrinya ini kehabisan uang, kemudian dia jual separuh daripada rambutnya yang dikepang 2 begitu. Kemudian setelah itu ditanya oleh Nabi Daud, dari mana dapat ini? Dia katakan bahwa hasil dari kerjanya.
Ya, kemudian berikutnya karena dia juga terdesak, dia jual satu lagi, dan setelah itu dilihat ya, karena dia tidak mempunyai rambut begitu, Nabi Daud menjadi marah dan dia bernazar nanti kalau dia sembuh akan memukul istrinya 100 kali. Kemudian kenapa? Karena dia menjual rambutnya begitu. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah begitu panjang penderitaannya sampai Nabi Ayub dihinakan oleh orang sekitarnya, barulah pada waktu itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ketika ditanyakan oleh istrinya, kenapa engkau wahai Ayub tidak berdoa saja kepada Allah? Ya, padahal engkau adalah Rasul yang doamu pasti diijabah oleh Allah supaya engkau sehat. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, aku malu memohon kepada Tuhanku yang telah memberikan kepadaku umur 70 tahun dalam keadaan sehat walafiat dan dipenuhi segala kebutuhanku dan diberi kenikmatan yang tak terkira. Hanya diberi ujian sedikit ini aku tidak sabar begitu. Aku malu memohonnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, luar biasa Nabi Ayub alaihissalam, ya, untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala saja malu begitu. Tetapi ketika penyakitnya ini sudah semakin berat, ya, manusia menghinakannya dan mengucilkannya, kemudian dia juga merasa kesusahan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itulah baru Nabi Ayub tergerak untuk berdoa, tetapi doanya pun ya, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, bukan berbentuk permintaan tetapi pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah ucapan ini, ya Allah karuniakanlah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurutku. Apa kata Allah dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Ayub di dalam surah Al-Anbiya? Wa ayyuba irnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berkata, menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku disentuh oleh kemudaratan. Disentuh, bukan ditimpa. Kenapa? Nabi Ayub begitu tawaduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan nikmatmu yang banyak ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini apa yang aku derita ini baru sentuhan sedikit dari kemudaratan, ya, dari kesusahan. Banyak nikmat-nikmatmu yang lain. Wa anta arhamur rahimin, dan sementara engkau adalah maha pengasih, maha penyayang, yang paling Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha tahu terhadap apa yang pantas untuk diberikan kepada hambanya, ya, apalagi seorang hamba yang soleh, lagi seorang rasul dan nabi yang mulia. Apa kata Allah? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Lalu kami perkenankan seruannya Nabi Ayub tadi itu, permohonannya diperkenankan oleh Allah. Lalu kami bukakan musibah atau kesusahan yang menimpa dirinya. Kemudian kami datangkan kepadanya atau kami karuniakan kembali kepadanya keluarganya dan semisal mereka. Ya, di dalam riwayat dikatakan sebelumnya Nabi Ayub dikaruniakan oleh Allah anak 13 orang. Kemudian setelah dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya, dikaruniakan oleh Allah kembali anak-anak tersebut, dan ditambah lagi sebanyak itu. Anaknya awalnya berjumlah 13 orang menjadi 26 orang, dan begitu juga dengan harta bendanya semakin banyak, dan dikaruniakan oleh Allah kepada dia kesehatan tubuh yang lebih baik dari sebelumnya, ya, lebih muda lagi. Yang di dalam riwayat itu dikatakan ketika istrinya yang tadi menuntut dirinya untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya, ya, kemudian ketika istrinya itu pergi, ya, tiba-tiba dia balik lagi, dia lihat seorang anak muda yang ganteng, gagah, bersih, sehat walafiat begitu. Lalu istrinya bertanya, apakah engkau tidak melihat orang sakit di sini, ya, yang tadi dia di mana begitu? Kemudian, akulah dia orangnya, akulah Ayub gitu. Kemudian kata istrinya, apakah kamu bercanda gitu? Kemudian dia jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan kesembuhan kepada dia, dan kesembuhannya itu dengan sangat cepat, ya, tidak berangsur-angsur. Ini adalah berbentuk mukjizat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan rasulnya yang sudah bersabar 18 tahun dalam penderitaan tanpa mengeluh sedikit pun, ya. Ini adalah merupakan rahmat dari kami, kata Allah, serta peringatan bagi hamba-hamba Allah yang taat, ya, itu untuk kita, di mana
ketika kita bersabar terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak selalu memberikan balasan wujud dari kesabaran itu ketika di dunia ini. Untuk Nabi Ayub Allah karuniakan hal seperti itu di dunia dan di akhirat, tetapi untuk sebagian hamba-hamba yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak wujudkan di dunia, namun dilimpahkan nanti untuk mereka sepenuhnya di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya. Ketika di dalam ayat yang lain diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wazkur abdana ayyuba innada rabbahu anni masaniyas durru binusbi wa azab. Dan ingatlah hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku disentuh oleh syaitan. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau tidak mengatakan bahwasanya penyakit itu berasal dari Allah, tetapi ini adalah kejahatan setan. Kenapa? Segala yang jelek dinisbahkan kepada setan, segala yang baik-baik dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ditimpakan setan kepada diriku berbentuk penderitaan dan azab. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung daripada penderitaan itu, urkut birijlik, hentakkan kakimu, hadza mughtasalun baridu wa syarab. Ini adalah air untuk air yang dingin yang bisa digunakan untuk mandi serta minum. Ya, jadi dari hentakan kaki Nabi Ayub itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan atas kekuasaan Allah, menyemburlah air yang sangat bersih, dan Nabi Ayub mandi dengan itu dan meminumnya. Setelah itu beliau dengan instan langsung sembuh. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Di sini kata Allah liulil albab. Kami karuniakan kepada dia keluarganya dan semisal mereka, ya, semisal mereka keluarganya tadi 13 orang yang tewas sekaligus diganti oleh Allah menjadi 26, ya. Kemudian itu merupakan rahmat dari kami serta peringatan bagi orang yang mau berpikir, orang yang punya akal sehat. Wa khudh biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ya, Nabi Ayub kan tadinya itu bernazar akan memukul istrinya apabila dia apabila dia disembuhkan, akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Tapi atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, Allah beri kemudahan kepada Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengambil, ya, kalau bahasa kita sekarang boleh jadi itu adalah seperti rotan atau seperti akar kayu lah, lidi, ya. 100 buah lidi dan disatukan begitu, lalu dipukulkan kepada istrinya sekaligus, ya, itu sebagai ganti. Jadi dan wala tahnas, tidak usah engkau membatalkan janjimu itu atau nazarmu tadi itu, cukup dengan melakukan hal seperti itu, ya. Nazarnya tertunaikan dan dia tidak mendustai apa yang sudah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala diringankan seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya kemudahan di masalah dunia maupun masalah ibadah dan hal-hal akhirat. Lalu Allah sendiri yang mengakuinya, inna wajadnahu sabira, kami mendapatinya sebagai orang yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, yang dia selalu memohon kepada Tuhannya, yang selalu mengeluh kepada Allah bukan kepada manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menceritakan Nabi Ayub sangat indah sekali, ya, sangat nikmat sekali, ya. Tetapi ketika hal itu terjadi pada diri kita, alangkah berat, ya. Menceritakan permasalahan sabar bagaikan madu, tetapi mempraktekannya, ya, bagaikan empedu, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mau tidak mau, ini adalah sesuatu yang mesti kita alami dan kita lalui. Kita jangan sampai berangan-angan diberi oleh Allah cobaan dan musibah supaya mendapatkan pahala besar, namun kita selalu memohon kepada Allah al-afiyah, ya, terselamatkan daripada segala musibah, bencana dan kesusahan-kesusahan hidup ini.
namun semuanya dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan, sungguh pun demikian, andaikan nanti datang cobaan dan kesulitan itu, maka kita gunakanlah nasihat Allah Subhanahu Wa Taala melalui ceritanya Nabi Ayub ini. Kita tiru pula apa yang menimpa, apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita kesabaran tersebut, kesabaran yang betul-betul didasari oleh iman, bukan karena kesabaran terpaksa, tak ada pilihan begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah akan memberikan, menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar tanpa hisab, tanpa ada hitung-hitungan. Ibaratnya, ambillah sesukamu dari nikmat Allah, dari surganya, akibat balasan daripada kesabaranmu waktu hidup di dunia dulu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah kiranya salah satu hikmah dari puasa yang kita lalui ini, yaitu supaya kita menjadi hamba-hamba yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dalam cobaan-cobaan hidup, dan sabar dalam musibah-musibah yang menimpa kita. Barangkali itu dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.